apakah setiap praktisi spiritual itu bersekutu dengan jin? Praktisi spiritual bersekutu dengan jin? Setiap semua. Oh, semua praktisi spiritual apakah bersekutu dengan jin? Ya sebenarnya enggak semua sih ya. Enggak semua praktisi spiritual itu atau guru spiritual itu bersekutu dengan jin, enggak. Kadangkala ada juga saya bukan maksud untuk takabur atau enggak. Saya juga bukan maksud untuk menfitnah atau enggak. Ya, dari pengalaman saya pribadi saya enggak mau mengada-ngada. Saya ambilkan dari pengalaman saya pribadi. Selama ini saya menemui atau saya menjumpai guru-guru spiritual, ada yang memang, ya mohon maaf, ada yang bersekutu dengan jin, ada yang memang murni dari keilmuannya. Ya, yang bersekutu dengan jin, contohnya adalah para paranormal ataupun guru spiritual yang melayani jasa ilmu hitam. Contohnya adalah santet, ya kan? Contohnya adalah santet. Kemudian contohnya juga adalah guru spiritual yang melayani penggandaan uang, ya kan? Yang melayani dana hibah, yang melayani pesugihan. Ya kan, pesugihan ini dalam artian pesugihan yang ilmu hitam ya, mungkin saja butuh tumbal. Biasanya tumbal yang diperlukan itu juga anggota keluarganya. Ya, dari sisi ini kan sudah kita lihat kalau memang ini adalah aliran ilmu hitam, ya kan, dari sudah pasti adalah bersekutu dengan jin gitu. Nah, tapi sebagian besar guru spiritual yang saya jumpai juga kebanyakan mereka memang punya karunia dalam ilmu spiritual, ya, punya, ya dalam istilahnya adalah punya kelebihan secara alami, entah itu dari mulai dia berguru, ya, dia berguru dengan guru spiritual yang lebih berpengalaman, yang lebih tinggi ilmunya. Kemudian ada juga yang memang dari hasil laku tirakat. Laku tirakat yang dilakukan kemungkinan banyak adalah puasa, ya, kemudian meditasi, ya, melakukan sembahyang sunnah. Ya, ada juga yang memang ilmunya itu dimiliki dari warisan leluhur gitu. Jadi tidak semua guru spiritual itu bersekutu dengan jin. Tapi sebagian besar orang ataupun klien itu harus juga bisa membedakan. Sebenarnya membedakan guru spiritual itu bersekutu dengan jin atau enggak itu bisa kita lihat dari layanannya. Ya kan? Kalau layanannya itu lebih mengarah ke ilmu hitam, ya, dengan janji-janji yang muluk-muluk, contoh saja adalah sebuah pesugihan yang mana harus ada tumbal, ya kan, ada tumbal misal anggota keluarga, kebanyakan itu seperti itu. Nah, itu sudah pasti kan bisa kita lihat itu adalah sebuah permintaan dari bangsa jin, begitu ya. Jadi pasti kita sendiri itu bisa menilai apakah guru spiritual ini bersekutu dengan jin atau enggak gitu. Tapi kalau layanannya lebih ke arah yang positif, membantu melancarkan hajat yang kita inginkan, nah sebagian besar itu adalah murni karunia gitu ya. Jadi tidak yang bersekutu dengan jin. Jadi kita bisa bedakan sendiri. Jadi tidak perlu kita repot-repot, tidak perlu kita tanya ke guru spiritualnya, Kang ini bersekutu dengan jin atau enggak. Tidak perlu kita seperti itu. Yang ada malah kita dalam artian kita merasa tidak enak sendiri nanti gitu ya. Jadi kita bedakan sendiri gitu. Itu cara paling mudah seperti itu ya.